Terus do aja menotangi. Mari belajar pewayangan Jawa. Salam budaya. Pada video kali ini kami akan membahas tokoh pewayangan Jawa. Raden Aswatama. Menurut Mahabharata, Raden Aswatama mempunyai arti bersuara seperti kuda. Ia diberi nama demikian karena suaranya saat lahir, seperti suara ringkikan kuda. Aswatama juga dikenal sebagai Acarya Nandana yang menurut arti harfiahnya adalah putra guru. Kitab Mahabharata juga mendeskripsikan Raden Aswatama sebagai pemuda yang bertubuh tinggi, dengan warna kulit gelap, dan di dahinya dilekati dengan sebuah permata, sebagaimana Resi Bisma, Begawan Durna, Raden Basukarno, dan Raden Arjuna. Aswatama merupakan seorang ahli ilmu perang dan dianggap sebagai salah satu ksatria ulung pada zamannya. Raden Aswatama juga menyandang gelar Maharati, dan salah satu pemimpin pasukan andalan Kurawa dalam perang di Kuruksetra. Setelah perang Baratayuda berakhir, Raden Aswatama, Raden Kartamarma, dan Resi Krepa menjadi penyintas dari pihak Kurawa. Dirinya menaruh dendam atas kematian ayahnya yaitu Begawan Durna. Dia dan Raden Kartamarma melakukan gerilya menyerbu kemah Pandawa saat tengah malam, dan melakukan pembantaian dengan membabi buta. Dalam pewayangan Jawa, Raden Aswatama juga dikenal sebagai putra Begawan Durna dengan Dewi Krepi, putri Prabu Parung Aji dari Kerajaan Tempuru. Aswatama mempunyai rambut dan bertelapak kuda karena, ketika Dewi Krepi awal mengandung Aswatama, dirinya sedang beralih rupa menjadi kuda sembrani, dalam upaya menolong Raden Kumbayana atau Begawan Durna untuk terbang menyeberangi lautan. Raden Aswatama berasal dari Padepokan Sokalima, ia dan ayahnya memihak para Kurawa saat perang Baratayuda Jaya Binangun. Ketika ayahnya yaitu Begawan Durna menjadi guru keluarga Pandawa dan Kurawa, Aswatama ikut serta dalam mengikuti pendidikan ilmu olah keprajuritan. Ia mempunyai sifat pemberani, cerdik dan menguasai menggunakan berbagai macam senjata. Raden Aswatama mempunyai pusaka peninggalan ayahnya berupa panah Cundamanik. Penyebab Aswatama pergi meninggalkan perang Baratayuda Jaya Binangun adalah karena dirinya kecewa kepada Prabu Duryudana, yang terlalu membela Prabu Salya, yang dituduh sebagai penyebab Senopati Basukarno gugur. Setelah perang berakhir, para keluarga Pandawa pindah dari Kerajaan Amarta ke Kerajaan Hastina. Pada malam hari, Aswatama dan Kartamarma menyelinap ke dalam keraton Hastina. Ia berhasil membunuh Raden Drestajumena, Raden Pancawala, Dewi Banowati dan Woro Srikandi. Kemudian Aswatama berhasil ditangkap dan Kartamarma berhasil dibunuh oleh Raden Werkudara dengan menggunakan gada rujak polo. Raden Aswatama kemudian dikutuk oleh Prabu Kresna agar menderita kusta dan menggembara di bumi sampai akhir zaman Kali Yuga. Ada juga versi bahwa Aswatama dikutuk oleh Prabu Kresna menjadi cacing. Aswatama juga dipaksa untuk menyerahkan batu permata yang melekat di dahinya. Kesaktian batu permata itu dapat membuatnya tidak takut terhadap segala senjata, tahan penyakit, tidak lapar dan tidak takut kepada para dewa, raksasa, ditya dan naga. Setelah batu permata dilepaskan, bekas lekatannya meninggalkan luka di dahinya, dan mengeluarkan bau busuk yang tidak akan berhenti mengalir sampai akhir zaman Kali Yuga. Dalam pewayangan Jawa, Aswatama mati dibunuh oleh Prabu Kresna setelah tertangkap pada peristiwa Aswatama Landak, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mencoba membunuh bayi Parikesit, putra Raden Abimanyu dengan Dewi Utari. Demikian keterangan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dibenarkan. Terima kasih.